Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keindahan di dalam Kristus bahwa Dia bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, namun yang indah juga bahwa Dia adalah penebus bagi kita. Nah, pertanyaannya, mengapa Dia menjadi penebus? Apa artinya Dia sebagai penebus buat kita? Kenapa kita memerlukan seorang penebus? Nah, yang pertama saya pelajari, karena kita memang telah terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya Dia harus menjadi penebus buat kita. Karena kalau tidak, maka akibat kita terjual di bawah kuasa dosa, hidup kita sama sekali tidak berdaya. Makanya Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita terjual di bawah kuasa dosa, maka hidup kita dikendalikan oleh setan, hidup kita dikendalikan oleh penderitaan, hidup kita nggak pernah bisa keluar dari penderitaan ini. Selalu ikatan ini kuat membelenggu hidup kita. Nah, Paulus berkata, kita semua terjual di bawah kuasa dosa, tetapi syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah mengutus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi kenapa Dia dapat menjadi juru selamat buat kita? Karena Dia telah menebus hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sama seperti seorang yang mau hari raya, lalu dia jual gelangnya 25 gram. Lalu apa yang terjadi setelah hari raya? Dia tidak bisa menebusnya lagi. Lalu kemudian adiknya yang baru pulang dari perjalanan jauh, lalu mendapat uang yang cukup. Akhirnya adiknya membayar untuk kakaknya, dan gelang ini ditebus dan dikembalikan kepada kakaknya. Begitupun hidup kita. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dalam kuasa, tetapi Alkitab berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia telah berdosa. Nah, apa akibatnya? Manusia terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi haleluya, Yesus naik di atas kayu salib, dan peristiwa yang dahsyat adalah Dia bukan hanya menjadi penyebar agama, Dia bukan hanya nabi, tetapi Dia penebus buat kita. Dia bayar semua hutang dosa kita, sehingga kita yang ada di dalam Kristus ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Haleluya. Yang kedua, mengapa Dia harus menjadi penebus buat kita? Karena kita tidak berdaya untuk membebaskan diri kita. Oh, kita dengan tekad kita, kita dengan segala kebaikan kita dengan segala keinginan dan kemauan kita, gak cukup kuat untuk bebas dari segala kuasa dosa ini. Sehingga apa yang terjadi? Hidup Kristen seringkali jatuh bangun. Banyak orang hidup di muka bumi ini ingin buat yang baik, yang jahat yang dia buat, ingin benar tapi jatuh lagi. Tetapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kekristenan percaya Kristus menjadi penebus. Sehingga apa yang terjadi? Kita yang tadinya tidak berdaya menjadi orang yang dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Dia harus menjadi penebus buat kita? Karena kita berada di bawah penjajahan dosa. Dosa menjajah hidup kita, dosa membelenggu hidup kita, sehingga ada banyak orang pulang gereja dengar firman Tuhan yang baik, bersemangat untuk menjadi pelaku firman, tapi gak tahan lagi. Kenapa? Karena dijajah oleh dosa. Oh, agama tidak bisa melepaskan kita dari penjajahan dosa. Tetapi hari ini saya mau beritahu, Yesus, sekali lagi saya ingatkan Yesus, sekali lagi saya ingatkan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Karena Yesus bukan bicara tentang agama, Yesus bicara tentang harga, dan harganya Dia bayar lunas dengan darahnya sendiri. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa Dia harus menjadi penebus buat kita? Karena kita sedang menuju ke neraka.
suka atau tidak suka. Setiap agama mengakui upah dosa adalah maut, dan setiap agama tidak punya jaminan bagaimana membebaskan diri dari dosa. Setiap agamanya mengajarkan kalau bisa berusaha berbuat baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita bisa diterima, amal ibadah kita bisa diterima di sisi Tuhan. Tetapi hari ini saya mau beritahu, manusia berjalan menuju neraka dalam kepastian, sementara perbuatan baik hanya dalam keraguan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, penebus kita hidup. Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kenapa? Karena Yesus telah membayar harganya dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya kita yang ada dalam Kristus, kita punya kepastian. Kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang penebus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan hidup Kristen ini kuncinya bahwa kita telah ditebus. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa buat kekristenan keselamatan itu pasti? Karena Dia sudah menebus. Berarti bukan soal perbuatan baik kita, tetapi soal anugerah yang kita terima. Lalu pertanyaannya, apakah itu berarti setiap orang Kristen pasti masuk surga? Dengan tegas sebagai hamba Allah, saya mau bilang tidak. Tidak semua orang Kristen masuk surga, tetapi setiap pengikut Kristus akan masuk surga. Apa artinya setiap pengikut Kristus? Karena tidak semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Karena Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenalnya. Kalau kita menyebut diri Kristen, sementara minum mabuk, judi, seks bebas, apakah itu bisa berarti disebut pengikut Kristus? Tidak. Yang menjadi pengikut Kristus adalah mereka yang hidup seturut dengan firman Tuhan, yang mendengar firman dan melakukannya. Dia pasti masuk surga. Kenapa dia pasti? Karena Yesus yang bayar harganya. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang penebus, kita mau sama-sama belajar dari Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Rut pasal 2 ayat 18 sampai 23, dan kita mau sama-sama belajar tentang penebus ini. Rut pasal 2 ayat 18 sampai 23. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Dan ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Perhatikan kalimat ini. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi Boas ini adalah penebus buat Ruth. Itu peraturan adat istiadat di zaman itu. Ayat 21. Lalu kata Ruth perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkata Naomi kepada Ruth menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Ruth tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajari bahwa hidup Kristen adalah gambaran yang pasti tentang Boas dan Ruth ini. Bagaimana Boas menjamin kehidupan Ruth dan menebusnya dari seorang yang tidak ada apa-apanya menjadi seorang yang kemudian berada dekat dengan dia. Itulah inti hidup Kristen. Kita orang berdosa, kita terbuang, kita berjalan menuju neraka, tetapi Kristus naik di atas kayu salib, dia tebus kita supaya kita bisa diangkat dan dapat berada dekat dengan dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita telah ditebus,
ditebus, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, jadilah orang yang tahu diri, saudara-saudara. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Aduh, kita tahu diri, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya ditebus, diselamatkan, dijadikan berarti oleh Tuhan. Berarti kita belajar jadi orang yang tahu diri. Apa artinya tahu diri? Takut berbuat dosa. Jangan aneh-aneh, kerja keras buat Tuhan. Jangan terus bersungut, jangan terus komplain, jangan terus, ya, tapi masalah saya berat, tapi persoalan saya berat. Udah tahu diri aja lah, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Masalah gimana pun saya hadapin lah, Tuhan pembela saya. Yang kedua, karena kita telah ditebus, jadilah orang-orang yang melekat pada Yesus. Karena kita tahu kalau kita jauh dari Yesus, sengsara hidup kita. Biarlah kita jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan sambil berkata, Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, haleluya. Dan yang ketiga, karena kita ditebus, jadi yang pertama ingat ya, jadilah orang-orang yang tahu diri. Yang kedua, jadilah orang-orang yang melekat pada Yesus. Lalu yang ketiga, layanilah Tuhan dengan setia. Aduh saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Masakan untuk melayani Tuhan kita masih tunda-tunda sambil berkata, aduh gak ada waktu, aduh saya sibuk. Aduh saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan saja gak pernah sibuk untuk menolong kita. Tuhan aja tidak pernah sibuk untuk memberkati kita. Belajar dong sadar, Tuhan sudah menebus saya. Saya mau jadi orang yang tahu diri. Saya mau jadi orang yang selalu dekat dan melekat pada Yesus. Saya mau selalu jadi orang yang melayani Tuhan dengan sukacita. Dan yang keempat, saya juga tidak akan takut untuk apapun. Kita tahu kita sudah ditebus kok. Berarti apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saya siap mengerjakannya. Karena Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang membela saya. Dan kalaupun saya harus kehilangan segala-galanya buat Kristus, saya harus siap. Karena segala sesuatu yang saya miliki juga datangnya dari Kristus saja. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika soalnya dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh mujizat boleh terjadi. Bahkan hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini gak punya kepastian tentang penebusan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami yakin kami telah ditebus. Kami harus menjadi orang percaya yang tahu diri, yang melekat pada Yesus, yang selalu setia melayani Tuhan, dan yang tidak pernah takut dan gentar untuk apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.